sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Berjumpa lagi dengan Morning Call GPIB di hari Minggu yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan bersama dengan saya, Pendeta Eliezer Stevi Siahai, yang saat ini ditempatkan oleh Majelis Sinode GPIB sebagai pendeta jemaat di Jemaat Maranatha Banjarmasin di 3 pos Pelkes, Desa Tanjung, Torsina, dan Tanjung Dewa. Dan sekarang untuk memulai perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-17. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-17. Jika sahabat GPIB sudah menemukan, baik dalam bentuk buku ataupun digital, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk hari Minggu yang disediakan bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap anugerah yang sudah boleh Engkau berikan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Bimbingan Roh Kudus yang berasal daripadamu kami perlukan, sehingga kami dibuat mengerti untuk apa yang Tuhan maksudkan. Kemudian kami terpanggil melakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Demi putramu yang terkasih. Amin. Baik sahabat GPB, Rut pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan 17, saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan menyatakan, "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian, anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan." Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut." Semikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga sanggup melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendasari perjalanan kehidupan kita, tentunya tidak selamanya kita akan menjumpai sukacita. Tentu juga tidak selamanya ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, hidup kita akan senang-senang saja atau bahagia-bahagia saja. Namun terkadang Tuhan akan mengizinkan peristiwa, perkara, atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita yang kurang menyenangkan, bahkan tidak menyenangkan hati kita. Itu menandai bahwa kehidupan kita berada pada rencangan dan kehendak yang hanya datang daripada Tuhan. Sehingga kita memahami sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri atau takdir kita sendiri, tetapi ada Dia, Tuhan, Sang Empunya kehidupan yang selalu senantiasa mengarahkan, menentukan, menjadikan kehidupan kita ini ada pada jalannya. Dan saat ini belajar dari pemberitaan firman Tuhan yang kita baca bersama pada saat ini, kita diingatkan tentang suatu kisah 3 orang perempuan yang disebutkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Ada Naomi
yang hadir sebagai ibu mertua, dan ada Orpa serta Rut yang hadir menjadi dua orang menantu bagi Naomi. Alkitab mencatat Naomi ditinggal pergi oleh suami dan kedua orang anaknya, sehingga tinggallah Naomi bersama kedua orang menantunya, Orpa dan Rut. Satu kali ketika kelaparan begitu hebat terjadi, sehingga terpikirlah untuk Naomi untuk kembali kepada bangsanya. Begitupun Naomi mengharapkan agar Orpa dan Rut juga sama, pulang kembali ke tempat atau bangsa mereka. Karena mengingat usia Naomi yang telah tua, ia tidak mungkin lagi mengharapkan kehadiran Orpa dan Rut untuk mendampingi, sementara suami mereka sendiri sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dan tibalah kita mendengar di dalam pemberitaan firman Tuhan pada ayatnya yang ke-12 disampaikan oleh Naomi, "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami." Bahkan Naomi menyatakan jika seandainya dia bersuami lagi, tidak mungkin mereka mau menunggu hadirnya seorang anak laki-laki atau dua anak laki-laki yang akan menggantikan suami-suami atau anak-anak dari Naomi yang kemudian menjadi suami dari Orpa dan Rut. Mendengar hal itu, Orpa langsung berkata, kita perhatikan pada ayatnya yang ke-14, mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri. Perhatikan pada kalimat selanjutnya, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Bahkan Rut berkata, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Apa yang kau sembah, itu pun akan aku sembah. Bangsamu adalah bangsaku. Dan pada ayat yang ke-17 ia semakin menyatakan, kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut. Hal ini memberikan penegasan kepada kita bahwa sangat jarang kita jumpai hubungan mertua dan menantu yang begitu erat. Hubungan mertua dan menantu layaknya seperti orang tua kandung dan anak sendiri. Tetapi Naomi dan Rut memberikan penyaksian, memberikan cerita kepada kita, sekalipun mereka hanya sebatas mertua dan menantu, tetapi mereka membuktikan ikatan yang dipersatukan oleh Allah pada zaman perjanjian lama tetap mereka pegang teguh dengan sebaik-baiknya. Tetap mereka pertahankan dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga menjadi sebuah kesaksian bagi kita bahwa kepercayaan, iman, kebaikan yang dimiliki oleh Naomi, yang diperhatikan oleh Rut, sehingga membuat Rut menyadari bahwa kemanapun mertuanya itu berangkat, Rut akan mengikutinya. Dan perhatikan pada kitab Rut, hadirlah perjumpaan Rut dengan Boas yang kemudian mendatangkan Yesus Kristus dalam keturunan Daud. Sekalipun saat itu Rut tidak terlalu percaya kepada Allah yang dimiliki oleh Naomi, tetapi kehadiran Naomi justru membuat Rut terpikat dan membawa Rut untuk tetap selalu setia pada Naomi. Dan selanjutnya pertemuan dengan Boas menjadi sebuah rentetan, sebuah kesaksian hadirnya Yesus Kristus, Tuhan yang kita puji dan kita sembah sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Naomi dan Rut membuat kita menyadari bahwa terkadang peristiwa yang sama pun kita alami. Siapa yang mau hidup dalam kesengsaraan? Siapa yang mau hidup dalam duka cita? Siapa yang mau hidup dalam tantangan dan pergumulan? Tentu kalau itu dipertanyakan kepada kita, kita tidak mau. Namun hari ini kita belajar kesetiaan Allah tidak pernah tinggal diam. Naomi dalam hidupnya
akan pulang seorang diri jika kedua orang menantunya pergi meninggalkan dia. Tetapi Allah menyatakan bukti kasihnya melalui Rut. Kemanapun Naomi berangkat, kemanapun Naomi berjalan, Rut yang tidak lagi dia anggap sebagai seorang menantu tetapi seorang anak akan senantiasa mendampingi dia. Maka Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita juga untuk melakukan hal yang sama, agar kita juga memperoleh pendampingan, kekuatan yang dapat membawa kita, membuat kita bersuka cita sekalipun kita mengalami tantangan dalam kehidupan. Dan kita melihat bagaimana rancangan Allah terjadi bagi keluarga Naomi. Kehidupan yang betul-betul jatuh, tapi Tuhan angkat dengan pelan-pelan. Tuhan jadikan sukacita dengan pelan-pelan, Tuhan jadikan dengan penuh damai sejahtera secara pelan-pelan. Maka kehidupan kita pun juga sama. Ada baiknya kita mengimani pengalaman yang sama yang disampaikan oleh Naomi dan Rut, juga kita harus pegang di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kendali yang sebenarnya terjadi adalah berada pada tangan Tuhan. Ketika Dia mengaruniakan hal yang baik, maka itu yang terlaksana di dalam kehidupan kita. Ketika Dia mengarahkan yang baik, maka itu yang Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau setia, bersabar, dan menantikan kebaikannya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Hari Minggu ini mengingatkan kita berada pada jalan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Dan kalau kita hidup dalam persekutuan dan ikatan kasih, maka kebaikan Tuhan itu semakin nyata dan damai sejahtera akan kita temukan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Sekali lagi Engkau buat kami semakin mengerti tentang firman-Mu. Bahkan kesaksian tentang Rut dan Naomi menyadarkan kami bahwa segala sesuatu berada pada jalan-Mu dan tangan-Mu. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, sertailah kami Tuhan dan pelihara kehidupan kami. Bahkan tidak hanya Engkau berkati kami, begitu juga dengan keluarga-keluarga kami. Pada hari Minggu ini kami kembali menghayati kebaikan Tuhan dalam persekutuan beribadah. Berkatilah setiap firman yang kami dengar, agar juga tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami sanggup lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari yang penuh berkat, hari yang penuh damai sejahtera, yang kemudian Tuhan pakai kami sebagai alat kesaksian bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan setiap pribadi yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami juga menyerahkan setiap pribadi yang tawar hatinya, yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tuhan jawab dan pelihara mereka. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam minggu sepekan yang akan kami jalani kembali. Biarlah damai sejahtera dan kebaikan Tuhan senantiasa Tuhan sediakan bagi kami. Dan inilah Tuhan seru sembahyang kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sahabat GPB, demikian renungan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di renungan Morning Call selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua dan selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Amin.